Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Yes, Allahu Akbar. Oke, kita bertemu lagi dengan mata pelajaran seni budaya musik. Sebelumnya saya minta tolong awal untuk menyiapkan pembelajaran pada hari ini. Semuanya siap, gerak. Sebelum belajar, adalah kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa saya akan melakukan absensi ya. Alma Abdillah, Anissa Ferdiani, Arda, Awal, Ayub, izin kemana? Denis Revita Sari, Dinta, Rizka, Rizka, Dwiki Insan, Elsa Nurfadila, Faisal, Fajar, Fani, Heru Hidayat, Iing, Indri Ramadhani, Khairul Nisa, M. Fadol, Muhammad Rafi Al-Hafiz, Nabila Danianti, Nadia Safira, Nur Hamijah, Nur Syakila, Rahma Safitri, Rahmat Mulyakbar, mana dia tuh? Sumber enggak? Rezan, Risa, kemana lagi Risa? Tempe. Mana ada kemah? Safa Jihan, Siti Aulia, Wina, Zainab, Sufia, Yola Ervin, M. Ridwan, Agung. Oke, ada yang belum saya absen? Sudah semua? Oke, sebelum kita masuk ke materi, kemarin pada saat minggu lalu kita sudah membahas tentang paduan suara secara unisono. Apa? Bisa ada yang ingat tentang paduan suara unisono itu? Unisono itu apa maksudnya? Satu suara, satu suara. Dengan satu suara. Menggunakan paduan suara. Kemarin kita menggunakan teknik dirijen juga dan sesuai tempo, benar? Benar. Sekarang kita akan memasuki materi baru, yaitu tentang periodisasi musik. Nah, sebelum kita masuk, nanti saya ingatkan dulu. Untuk mempelajari periodisasi musik ini, fungsinya apa kira-kira? Atau ada yang tahu periodisasi musik itu apa maksudnya? Periodisasi. Tidak ada? Oke, sebelum kalian saya kasih acuan tentang pembelajaran tersebut. Periodisasi musik adalah pembabakan suatu sejarah. Musik pasti berkaitan dengan ada sejarah musik. Kalau kita membabakan, mungkin nanti kita bakal mungkin tuh tentang zaman prasejarah, ya kan? Ya kan? Sebelum kita mengenal tulisan, sebelum ada manusia, terus kita
lagi ke modern seperti sekarang ini. Tapi sebelum itu nanti ada kita bapakkan, kita kolom-kolomkan. Jadi kalian bisa membedakan mana musik-musiknya itu. Paham? Nah, sebelum itu saya mau bertanya, adakah yang tahu pengertian dari musik kontemporer? Musik kontemporer atau pernah dengan kontemporer saja dulu? Mungkin di SMP. Musik kontemporer apa? Apa? Buka tangan. Buka. Ya, bisa bilang apa? Alat musik yang terbuat dari bahan bekas. Nah, kan banyak tuh kalau di pengertian di buku-buku ada tulisannya musik modern atau kontemporer. Apakah mereka sama ini? Tidak dong, tidak jelasnya. Kalau musik modern itu sudah pasti menggunakan alat-alat modern. Kalian pernah tahu DJ Al Walker? Al Walker tahu? Al Walker tahu. Terus ada yang pernah main disc jockey gitu. Ya, yang alat Alpi Rap kan pakai. Tahu kan? Kan nggak pernah saya lihat musiknya kan? Sesuatu yang baru tak tuh? Yes. Kalau kontemporer itu sesuatu yang berbeda dengan alat musik yang lazim. Contohnya seperti apa? Bahan bekas, betul? Terus apa lagi? Pokoknya yang unik, yang out of the box. Pernah kalian dengar atau pernah kalian lihat di on the spot, mana tahu alat musik dari kalkulator? Pernah? Ya, pernah. Biasanya itu Jepang-Jepangan tuh. Atau alat musik dari buah-buahan, pernah lihat? Hah? Pernah? Dari buah-buahan, dari buah pernah? Gimana? Sayur juga. Gimana? Gelas diisi ya bisa. Itu termasuk ke bahan-bahan tak terpakai atau bekas tadi, atau bahasa kerennya musik slow. Pernah kalian dengar alat musik dari listrik? Listrik. Yes. Mungkin kalau kita membahas tentang kontemporer ini banyak dari konsepnya. Tapi sebelum itu, makanya kita belajar periodisasi musik ini. Jadi Anda semua paham di mana zaman medieval, renaissance, romantik, klasik, yang suka nonton film klasik itu piano, biola, sama yang terakhir modern dan kontemporer. Oke, silahkan Anda lihat PPT di depan. Oh, belum nampak PPT-nya ya. Saya ngasih spoiler pula ya. Periodisasi musik SMK Islam Inayah Ujung Batu untuk kelas 10. Nah, ini dia untuk gambaran ke depannya yang saya bilang tadi, medieval musik, renaissance, zaman barok, zaman klasik, romantik, dan kontemporer. Next. Nah, di zaman medieval musik ini atau abad pertengahan. Kenapa pertengahan coba? Yang pernah belajar sejarah sama guru SMP kan, SD kan, apa? Abad pertengahan itu kenapa disebut? Nah, karena yang tadi saya bilang itu, sebelum kita masuk ke zaman pertengahan pasti ada namanya zaman prasejarah, sebelum mengenal tulisan, sebelum mengenal peradaban, sebelum mengenal agrikultura dan seni maupun apapun itu. Itu zaman nenek moyang kita. Ada yang megang tropus. Ada apa? Oke. Kita lihat di sini, coba dibaca Alma. Apa pengertian dari musik medieval nih? Buatkan suaranya. Abad pertengahan aja kalau bisa baca medieval. Abad pertengahan, musik sangat Gregorian chant
Ini mungkin kalian nggak bakal ngerti sih. Saya juga awal-awalnya nggak bakal ngerti apa sih ini. Dan perlukah kita belajar ini? Sebagai wawasan kita agar berkembang. Medieval atau abad pertengahan ini ditandai dengan musik repertoire. Gregorian Chant ini adalah seorang Gregorian Chant adalah seorang pendeta. Pendeta di mana berlatih di gereja. Pada masa dulu belum ada musik-musik modern belum. Masih yang paling simpel itu kidung atau nyanyian. Kidung. Paling hebat itu adalah choice. Choice apa? Choice yang kita pelajari kemarin. Paduan. Simpel itu musiknya dulu. Nanti juga bakal dijelasin dengan video, jadi saya simpel cepat aja ya. Nah, zaman Renaissance. Ada yang pernah dengar? Pernah? Maksudnya apa zaman Renaissance? Seberkembang apa musik pada zaman ini? Ya ada? Gimana? Ada? Kelahiran kembali. Apa yang terlahir kembali coba? Musik. Hanya musik saja? Oke, kita baca saja dulu. Zaman Renaissance berarti kelahiran kembali dalam konteks musik pada abad ke-16. Pengaruh seni gereja mulai melemah. Selama periode Renaissance, komposer membawa banyak perubahan tentang bagaimana cara musik diciptakan dan dirasakan. Nah, di zaman ini bukan hanya musik yang berkembang. Hampir semua ilmu pengetahuan dari matematika, dari kedokteran, sains, jelas semua bidang seni itu berkembang pada masa ini dan sudah mulai terlepas dari pengaruh gereja. Pada masa dulu gereja itu sangat-sangat berpengaruh di bidang apapun. Semua orang pasti nengoknya gereja apa Belanda, pasti situ. Sekarang di zaman ini sudah agak melemah pengaruh mereka. Itu kalau kalian pernah dengar tokoh-tokoh yang terkenal tuh seperti siapa? Aristoteles. Pernah dengar? Enggak. Al-Biruni. Pernah dengar? Enggak pernah. Terus yang nama rumah sakit di ujung batunya apa namanya? Enggak, saya itu. Apa? Ibnu Sina. Yes, betul sekali. Banyak lagi yang terkenal di zaman ini. Itu Muslim ya Ibnu Sina ya. Makanya sangat-sangat terlepas pada zaman itu. Oke, zaman Barok. Ini pada tahun 1600 sampai 1700-an. Kata barok berarti aneh. Periode barok, komposer bereksperimen dengan bentuk, kontras musik, gaya instrumen. Periode ini berkembang opera musik instrumental. Bentuk dan gaya musik barok lainnya, musik menjadi homofonik yang berarti melodi didukung oleh harmoni. Ini perkembangan setelah musik Renaissance. Nanti juga dijelaskan dalam video. Saya simpel cepat aja. Zaman klasik. Ayo, yang pernah tahu di zaman klasik coba. Zaman klasik. Nggak tahu. Nah, sekarang mungkin kalian pernah dengar, mungkin ada nonton di TV tuh. Mozart. Tahu Mozart? Nggak. Chopin? Nggak tahu. Beethoven? Bisa dengar? Seriusan? Pernah kan? Gimana? Beethoven pernah dengar? Bukan alat musik, dia nama tokoh. Gimana? Nah, pada zaman ini mungkin awal atau Reza itu tahu harusnya begitu, tapi mereka enggak. Kalau kalian nonton film Sigat Suatu Minuso, ada? Nah, itu ada namanya Chopin, Mozart, Beethoven. Itu terkenal tuh, yang buat partitur yang panjang-panjang kita pelajari di awal semester tentang seni musik itu. Mereka lah penggagas awalnya. Mereka yang mengenalkan namanya notasi balok. Itu pada saat zaman itu musik itu masih simpel seperti menggunakan instrumen piano terus biola. Simpel itu dulu. Gak ada dulu namanya gitar listrik. Mungkin gunakan gitar listrik pada zaman itu. Tapi teknik mereka itu lebih hebat daripada orang zaman sekarang. Sekarang ini simpel-simpel aja. Seperti kita main
bilang belajar biola ini alat listeningnya dia 3 bulan. 3 bulan. Kalau salah bilang lagi lemah saya 10 menit saya nggak bisa nahannya, kalau 1 jam nggak bisa nahan sampai bisa belajar sampai buka. Ini ya piano lagi. Piano kita harus tahu bunyinya. Ini sama ini berbeda chordnya. Lu lagi mainkan melodi, nah nggak usah dipelajari. Kita nggak punya alatnya masalahnya. Oke, lanjut saja. Zaman romantik. Periode romantis menggunakan musik untuk menceritakan sebuah cerita atau mengungkapkan ide. Komposer memperluas penggunaan berbagai instrumen, termasuk instrumen angin. Instrumen ditemukan diperbaiki selama ini termasuk seruling dan saksofon. Pada masa ini, zaman apa? Romantik. Musik ini masih terkenal hanya untuk orang-orang bangsawan. Kalau kita rakyat jelata, paling kayak Kidung Gregorian Chant tadi yang di gereja-gereja tadi mungkin bisa. Paduan suara kan di mana gereja seperti ada kan. Itu kita jelata hanya bisa menikmati musik seperti itu. Sedangkan tengoklah para bangsawan. Ada yang mulai kalau piano sudah ada di zaman klasik ya. Terus ada yang menggunakan aerophone. Aerophone adalah alat musik yang menggunakan angin. Bukan tiba-tiba aerophone adalah seruling, nggak bisa gitu konsepnya. Kalian harus tahu aerophone menggunakan angin. Itu bisa saksofon, ya kan? Bisa recorder, bisa seruling bambu dan lain-lain. Pokoknya menggunakan angin. Bantuan mulut kalian lah intinya. Ataupun pakai mesin juga boleh. Dah, zaman modern atau kontemporer. Tadi saya sudah sekilas menjelaskan ya. Ya, modern tadi gimana alat musiknya? Modern sudah mulai menggunakan. Oke, gitar listrik terus. Apa lagi? Di belakang kalian tuh modern konsisten. Alat perekaman, ya kan? MP3, MP4, modern tidak? Modern. Instrumen record itu masuk ke modern. Setelah itu keyboard, modern. Yes, gitar listrik pasti modern. Terus drum portable, modern atau tidak? Portable tak? Nah, kalau drum biasa kan biasanya banyak kepala-kepalanya kan. Kali datang drum. Ya, itu adalah modern. Kita next ke kontemporer. Sekarang Akbar mana? Ada izin ya. Awal, coba dibaca kontemporer kamu maksudnya. Musik kontemporer atau yang sifatnya disebut dengan musik kontemporer. Definisi musik kontemporer lainnya musik tidak memakai alat musik asli. Dah, itu aja. Sudah dijelaskan tadi ya pengertiannya, tidak menggunakan alat musik yang biasanya atau asli. Benar? Contohnya apa? Coba ulangi lagi. Coba? Gitar listrik? Are you sure, man? Gelas diisi air, terus? Ya, botol-botolan, terus? Gimana? Wortel yang dijadikan seruling, bolong-bolong ini ya maksudnya. Oke, terus? Buah-buahan yang dijadikan alat musik, dirombak. Terus ada yang menggunakan kalkulator juga sebagai alat musik. Ada lagi sayur-sayuran, bahan bekas, banyak ya, banyak. Ini bukan cuma di musik doang nih. Pokoknya semuanya yang kontemporer itu pengertiannya tidak biasa. Nanti kalian juga bakal masuk di semester 2 tuh, seni tari. Seni rupa kontemporer, apa maksudnya? Seni tari kontemporer. Jadi kalau kalian udah paham konsep ini, udah easy aja semua. Ya, udah paham kalian, udah. Yang jelas kalian ingat saja. Konsepnya ingat, semuanya kejawab. Mana? Oke, kita lihat video pembelajarannya ya. Nanti lebih rinci dari saya menjelaskan. Saya tadi cuma ngejar aja.
zaman abad pertengahan. Abad pertengahan adalah zaman bangkitnya kerajaan Romawi 476 Masehi sampai dengan zaman reformasi agama Kristen oleh Martin Luther pada tahun 1572. Perkembangan musik pada zaman ini semakin meningkat sehingga menyebabkan penemuan-penemuan baru dalam segala bidang termasuk dalam kebudayaan. Salah satu perubahan musik adalah tidak lagi dititik beratkan kepada kepentingan keagamaan, tetapi dipergunakan juga sebagai sarana hiburan. Perkembangan selanjutnya adalah terjadi perbaikan tulisan musik dan dasar-dasar teori musik yang dikembangkan oleh Guido de Arezzo pada tahun 1050. Musik yang menggunakan beberapa suara berkembang di Eropa Barat dan musik Gregorian disempurnakan oleh Paus Gregorius. Pelopor musik pada abad pertengahan adalah Adam Lahel dan Guillaume Dufay dari Prancis. Ciri-ciri musik abad pertengahan: 1. Peranan paduan suara yang menyanyikan lebih dari satu suara semakin berkembang. 2. Ditemukannya notasi dan percatatan nada. 3. Masuknya musik satu suara. 4. Berkembangnya musik polifoni atau lagu bersuara banyak. 5. Berkembangnya nyanyian keagamaan. 2. Musik zaman Renaissance. Masa Renaissance adalah zaman setelah abad pertengahan. Renaissance artinya kelahiran kembali. Pada zaman ini alat musik piano dan organ sudah dikenal sehingga muncullah musik instrumental. Di kota Florence berkembang seni opera dengan musik instrumentalnya. Ciri-ciri musik zaman Renaissance: 1. Berkembangnya musik akapela. 2. Banyak perubahan tempo dan dinamik yang tajam, namun melodi lagunya masih pendek. 3. Bentuk lagu modern, misa dan fantasia. 4. Mulai dikenalnya alat musik orgel dan piano. 5. Sifat kebersamaan menurun dan sifat egoisme dalam permainan musik mulai menonjol. 6. Munculnya musik-musik instrumental. Musik zaman barok. Istilah barok berasal dari bahasa Italia, barocco, yang artinya eksentris atau aneh. Musik pada zaman ini dianggap mewakili zaman yang sangat rumit dalam berbagai hal, mulai dari melodinya, bentuk komposisi, dan warna musiknya. Bentuk-bentuk musik yang berkembang pada zaman ini adalah opera, oratorio, musik kamar, dan instrumentalia. Pada zaman ini pula, musik gereja berkembang di Italia, Jerman, dan Austria. Gereja dengan beberapa tradisi Katolik, Protestan, dan Anglikan mengembangkan gaya musiknya masing-masing. Komponis yang sangat terkenal pada masa itu diantaranya adalah C.S. Bach, Handel, Antonio Vivaldi, dan Alessandro Scarlatti. Ciri-ciri musik zaman barok: 1. Pada media penyajian, alat-alat musik yang digunakan dalam orkestra atau pentas seni adalah violin, viola, trompet, flute, oboe, basso, piano, dan alat musik petik. 2. Karakter melodi pada zaman ini selalu mengalir, tegas, cenderung lebih lincah, dan banyak menggunakan ornamen. 3. Ada dinamik forte dan piano. 4. Pemakaian nada hiasan dan penggunaan nada dinamik yang sangat dominan. 5. Musik opera mulai berkembang dan munculnya musik oratorio. Musik zaman klasik. Zaman klasik ditandai dengan kembali gaya seni yang memperhatikan kaidah-kaidah formal. Struktur, bentuk, dan komposisi musik semakin mengikuti kaidah-kaidah formal dalam mencapai kesempurnaan. Musik zaman klasik merupakan reaksi atas zaman barok. Ciri-ciri musik zaman klasik: 1. Menentang gaya barok yang terlalu kaku dan terlalu emosional. 2. Lebih bebas namun lebih mudah untuk dimengerti. 3. Melodinya jelas dan ornamentasinya yang lebih lincah dan halus. 4. Jaringan musiknya tidak ada keterikatan jumlah suara. 5. Ditujukan terutama kepada penggemar musik dan bertujuan untuk menghibur secara lebih bermutu. Musik zaman romantik. Musik romantik sangat mementingkan perasaan yang subjektif. Musik bukan saja digunakan untuk mencapai keindahan nada, tapi juga digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Oleh karena itu, dinamika dan tempo sangat banyak dipakai. Perubahan-perubahan musik di masa romantik lebih banyak dipengaruhi oleh fenomena sosial. Di masa ini, musik mendapat perhatian yang cukup baik dan dianggap sebagai bidang yang cukup penting oleh berbagai kalangan. Komponis pada zaman romantik yang terkenal adalah Beethoven, Schumann,
Brahms, Schubert, dan Frederick Chopin. Ciri-ciri musik zaman romantik. 1. Banyak muncul komposisi yang singkat atau pendek dan dimainkan dalam format kecil, namun tidak sedikit juga komposisi dalam durasi panjang dan dimainkan dalam format orkestra besar. 2. Harmoninya lebih variatif dan mulai meninggalkan ilmu harmonikasi. 3. Melodi bersifat dominan di dalam komposisinya. 4. Ritme cenderung lebih variatif dan kompleks. 5. Warna suara lebih kaya variasi dan lebih ekspresif. 6. Jangkauan nada, dinamika, dan tempo juga semakin luas. Musik zaman peralihan. Musik di zaman peralihan modern diawali dari munculnya aliran musik impresionis, ekspresionisme, dan eksperimental. Gaya ini berdiri tidak teratur, serta menekankan kesan yang kuat bagi para pendengar. Claude Debussy adalah pelopor aliran musik impresionisme yang karyanya tidak hanya dari nada-nada diatonis, tapi juga memasukkan nada-nada pentatonis. Ia juga memilih bentuk-bentuk kecil untuk memasukkan nada-nada pentatonis yang tidak lazim dalam eksperimen musiknya. Musik zaman modern. Musik modern adalah musik yang sudah mendapat sentuhan-sentuhan teknologi, baik dari segi instrumen maupun penyajian. Musik modern selalu berkembang dan ada pembaharuan seiring berkembangnya zaman. Ia juga bersifat universal, sehingga semua orang dapat dengan mudah mengerti, memahami, dan menikmati musik modern tersebut. Komponis yang mengawali berkembangnya musik zaman modern antara lain Claude Archel Debussy, Bela Bartok, Maurice Ravel, Igor Stravinsky, dan Edward Benjamin Britten. Musik kontemporer. Perkembangan musik kontemporer saat ini adalah hasil dari evolusi berpuluh-puluh tahun yang lalu hingga awal abad ke-20 dimulai. Awal perkembangan ekstrem dramatika musik ini seringkali diidentikan dengan kemunculan aliran musik kontemporer. Dieter Mack, seorang komposer sekaligus etnomusikologis, justru membeberkan fakta-fakta lain di mana karya dari Maurice Ravel berjudul Frontispice, yaitu dua piano dan 5 tangan yang diciptakan pada tahun 1918, sudah memperlihatkan perkembangan radikal bahasa musik seperti penggunaan poliritme yang kompleks dan permainan warna yang tidak biasa. Selain itu, tanda-tanda ini sudah terjadi sekitar tahun 1913 yang diawali oleh Luigi Russolo, di mana emansipasi noise sudah ada pada aliran ini. Mereka sangat memuliakan mesin dan bahkan membuat alat yang dapat memproduksi noise. Oke. Bagaimana pendapat Ananda tentang video tersebut? Terlalu cepat? Enggak? Sudah pas? Pas ya? Oke, sudah pas. Dari video tersebut, apakah Ananda sudah bisa memahami atau menjelaskan atau sudah tahu lah paham babak-babak medieval sudah, barok sudah jelas? Sudah jelas perbedaannya? Sudah ya? Ada yang belum? Angkat tangan. Ada yang belum paham? Tidak. Nanti kita bakal bentuk kelompok lagi nih. Ataukah nanti perlu diulangi lagi atau saya kirim ke WA group? Kirim aja. Kirim WA group saja ya. Oke. Bahan ajar sudah saya kirim di grup, nanti kalian lihat situ juga. Oke, sekarang siapa yang mau menjadi ketua kelompok? Angkat tangan. Awal. Silakan. Saya matikan saja. Oke, kelompok 1 awal.
Siapa ketua kelompoknya? Alma mau? Iya ya. Nanti kamu tinggal milih kawan. Siapa? Agung? Iya ya. Agung ya. Siapa lagi? Adakah? Dinda? Kalau nggak ada yang nggak tanya saya yang tunjuk lah. Siapa nih Dinda ya? Oke, kelompok 5. Siapa lagi? One and only, kelompok terakhir. Siapa? Hah? Siapa? Yang lagi semangat di belakang bawa pagi ya? Ya kan kalau orang semangat itu nggak ada sini. Oke, ini dia. Mana? Cepat ya, 5 menit lama. Oke, silakan awal pilih kawannya. Langsung maju aja ke kelompok depan. Cuman pilih kawan aja, nanti gas. Cari aja yang pintar-pintar aku. Cari aja yang paling pintar siapa di kelas langsung masuk ke kelompok. Cepat Agung. Waktu berharga. Rapi dia. Kasih tulisannya ya. Siapa tuh? Tidak lucu, tidak lucu. Siapa tuh yang melempar? Kemarin kalian menang. Lukis. Yang pintar cari belum. Paman itu dia perempuan ya. Tapi jangan ketua kelompok ini.
Cepat aku. Siapa lagi? Sudah semua? Faisal kenapa? Sakit perut? Iya, Pak. Sudah? Sudah ya? Oke. Ya, datang aja. Oke, kelompok 1 di sini, 2 sini, 3, 4, 5. Masuk. Gabungkan seperti biasa, kursinya diangkat. Dan meja-meja diangkat. Rapikan mejanya sama kursinya. Ini mana kelompok ya? Masuk. Gabungkan lagi mejanya biar rapikan. Oke, yang jawab. Sudah? Sudah masuk kelompok? Itu kelompok berapa? 4. Coba rapikan lagi. Geser speakernya ke sana. Biar kita agak sekali lagi. Gabungkan lagi. Saling berhadapan itu mana kepadanya. Ya, mau di belakang sekalian. Ini dekatkan kalian sama kelompok 2 nih. Sudah?
kasih ya. Sekarang silakan dikerjakan. Lihatlah gambar tersebut. Jelaskan zamannya apa, perbedaan zamannya, pembabakan zamannya itu dari mana saja. Terus alat musiknya apa saja, jelaskan sebanyak mungkin. Jelas yang sangat jelas. Kalau tadi terlalu cepat presentasi dari PowerPoint-nya, kalian bisa buka di bahan bacaan yang saya kirimkan juga itu. Itu jelas juga. Silakan bertanya yang tidak paham. Pak, tak paham Pak. Soalnya buat ininya Sejelas-jelasnya, jelaskan ya. soalnya yang dibaca gambar Nanti, nah itu kan saya kalian jadi tanya. Iya, saya jawab. Nah, alat musiknya apa saja? Kenapa kalian bisa mengidentifikasinya itu zaman itu? Misalkan itu zaman barok, kenapa bisa seperti itu? Jelaskan. Dulu ya. kok ketawa Agung aman? Aman ya? Berdiskusi semuanya, jangan satu orang yang mengerjakan. Itulah budaya kelompok itu. Semuanya berdiskusi. Jangan hanya yang diam. Dua ya. Yang belum paham angkat tangan langsung. Gimana cara isinya Pak? Boleh nanya.
Musik adalah hasil karya seni bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui irama, melodi, harmoni, bentuk lagu, dan ekspresi. Secara historis, perkembangan musik umumnya dimulai dari abad pertengahan, terus mengalami perubahan dramatik dan fungsinya dari satu periode ke periode berikutnya. Otomatis terjadi perubahan bentuk, gaya, karakteristik, struktur harmoni dengan estetis dan fungsi musiknya. Berdasarkan sejarahnya, setidaknya ada 8 periode musik dan memiliki gaya tertentu yang signifikan dan berkontribusi pada musik di era sekarang. Berikut ini sejarah perkembangan musik barat. Musik zaman abad pertengahan. Abad pertengahan adalah zaman antara berakhirnya kerajaan Romawi 476 Masehi sampai dengan zaman reformasi agama Kristen oleh Martin Luther pada tahun 1572. Perkembangan musik pada zaman ini disebabkan perkembangan dunia yang semakin meningkat, sehingga menyebabkan penemuan-penemuan baru dalam segala bidang, termasuk dalam kebudayaan. Salah satu penemuan musik adalah tidak lagi dititik beratkan kepada kepentingan keagamaan, tetapi dipergunakan juga sebagai sarana hiburan. Perkembangan selanjutnya adalah terjadi perbaikan tulisan musik dan dasar-dasar teori musik yang dikembangkan oleh Guido de Arezzo pada tahun 1050. Musik yang menggunakan beberapa suara berkembang di Jepang dan musik yang digunakan oleh Paus Gregorius. Pelopor musik pada abad pertengahan adalah Adam Gardel dan Guillaume Fay dari Prancis. Ciri-ciri musik abad pertengahan: 1. Perangan pemain suara yang menyanyikan dari satu suara semakin berkembang. 2. Berbagai notasi dan pencatatan nada. 3. Maksudnya musik satu suara. 4. Berkembangnya musik polifonik atau lagu bersuara banyak. 5. Berkembangnya nyanyian keagamaan. 2. Musik zaman Renaissance. Masa Renaissance adalah zaman setelah abad pertengahan. Renaissance artinya kelahiran kembali. Pada zaman ini, alat musik piano dan organ sudah dikenal, sehingga muncullah musik instrumental. Di kota Florence, dikembang seni opera dengan musik instrumentalnya. Ciri-ciri musik zaman Renaissance: 1. Berkembangnya musik akapela. 2. Banyak perubahan tempo dan dinamik yang tajam, namun melodi lagunya masih pendek. 3. Bentuk lagu modern, bisa dan fantasia. 4. Mulai dikenalnya alat musik organ dan piano. 5. Sifat kebersamaan menurun dan sifat egoisme dalam permainan musik mulai menonjol. 6. Munculnya musik-musik instrumental. Musik zaman barok. Istilah barok berasal dari bahasa Italia, barocco yang artinya eksentris atau aneh. Musik pada zaman ini dianggap mewakili zaman yang sangat rumit dalam berbagai hal, mulai dari melodinya, bentuk komposisi, dan warna musiknya. Bentuk-bentuk musik yang berkembang pada zaman ini adalah opera, oratorium, musik kamar, dan instrumentalia. Pada zaman ini pula, musik gereja berkembang di Italia, Jerman, dan Austria. Gereja dengan beberapa tradisi Katolik, Protestan, dan Anglikan mengembangkan gaya musiknya masing-masing. Komponis yang sangat terkenal pada masa itu diantaranya adalah C.S. Bach, Handel, Antonio Vivaldi, dan Alessandro Scarlatti. Ciri-ciri musik zaman barok: 1. Pada media penyajian, alat-alat musik yang digunakan dalam orkestra atau pentas seni adalah violin, viola, trompet, flute, oboe, basso, piano, dan alat musik petik. 2. Pada dinamik yang sangat dominan.
Pernah dengar? Sering ya? Gak pernah dengar kan? Harry Potter. Lanjut. Ini musik klasik nih. Pasti kalian sering nonton film-film bajak laut, film-film zaman dulu, ada semua. Film kartun banyak nih ya. Ayo, sudah siap? Ada yang mau presentasi pertama? Ini pasti pernah dengar kalian nih. Yes, ini musik kontemporer dari kalkulator. Gimana? Nah, itu mereknya emang beda. Orang Jepang kan ada aja. Tengok alat musik mereka nih. Memang ada khusus apanya, anginnya sini, speaker. Coba dengar kan nih? Musik apa? Yang tahu Jack Sparrow, tahu Jack Sparrow nggak? Johnny Depp, Pirates Caribbean. Suara siap? Nih, mana tahu kalian mau pentas seni di sekolah atau di luar? Musik. Ini kontemporer. Dari kita. Keren kan? Bisa kan? Boleh. Ini manfaatnya kalian baca. Jadi kalian bisa buat di rumah. Ya, Pak.
Semuanya ragu? Enggak lah, mungkin ya. Oke, langsung saya panggil saja ya. Siap? Siap tidak siap harus siap. Kelompok pertama, silakan ke depan. Saya nengok udah hampir siap mereka. Jadi saya suruh ke depan. Silakan awal dan kawan-kawan ke depan. Ini ada gambarnya. Kenapa kalian menurut kalian ini zaman ini, kenapa zaman ini, kenapa begini? Jelaskan saja. Entah kalian tadi siap tengok bahan ajar atau dari Google, ada gambar yang sesuai atau blog yang sesuai, jelaskan. Oke, lihat, semuanya perhatikan. Oke, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyaksikan hasil simulasi. Ini adalah alat musik modern. Gambar dari Ya, gambar dari alat musik modern. zaman musik. Zaman musik modern. Nah, gimana? Apakah yang lain juga seperti itu? Iya semua. Nah, apa alasannya? Karena menggunakan paduan suara atau biola. Paduan suara. Paduan suara ya. Apakah itu paduan suara? Apakah itu paduan suara? Pertanyaannya mudah. Paduan suara itu hanya menggunakan menggunakan suara. Itu banyak alat musik atau ada. Terus silakan jelaskan lagi, Pak. Lanjut aja. Apa? Kita belajar. Kalau yang kedua nih zaman medieval. Jelaskan dulu alat musik. Alat musik zaman modern yaitu gitar listrik, piano, keyboard, dan biola. Yang kamu lihat di situ awal. Yang di sini biola. Biola, terus itu bukan biola namanya. Apa namanya yang besar tuh? Cello. Kalau nggak kontrabas yang lebih gede lagi. Cello. Terus ada biola nggak situ? Ada. Yes. Terus apa namanya? Sudah, itu aja yang kamu nampak. Oke. Terus yang berdiri-berdiri itu? Apa namanya? Zaman medieval. Enggak, yang bapak yang berdiri tengah-tengah itu. Iya, pakai trap tinggi. Siapa namanya itu? Dirijen atau konduktor. Bedanya besok lah dijelaskan lagi. Terus lanjut. Kedua nih zaman medieval. Medieval atau abad pertengahan. Sekarang Iing, coba jelaskan Iing kenapa itu dimaksud dengan zaman medieval. Kenapa menurut kamu seperti itu? Entah kamu nyontek sama awal, entah nengok Google, tadi apa bilang aja. Kenapa? Alma juga siap-siap ya ditanya. Semuanya harus paham. Itu makanya tugas kelompok, bukan satu orang saja. Oke, sudah? Kenapa itu zaman medieval? Yang lain gimana? Medieval juga? Oh, Heru beda ya. Pak Andi gimana? Medieval. Dinda?
pertama, Pak. Nomor 2 apa jawabannya? Sudah? Nama alat musik. Alat musiknya nggak tahu terus? Nanti dulu. Terus apa lagi jelaskan yang nomor 3? Nomor 3 zaman kontemporer. Kenapa? Karena dibuat dari kreativitas masyarakatnya. Oke, sudah segitu saja. Segitu saja yang kalian presentasikan. Ada tambahan sudah? contoh dari alat musiknya dari kontemporer ini itu plastik. Gimana? Itu contohnya Kalkulator. Yang kamu lihat saja awal. Yang dilihat saja. Ini drum dari top. Ada yang cat ya, bekas cat ya, bekas ember cat terus sama kaleng bekas juga ada terus. Jerigen juga ada ya. Berarti dari alat bekas intinya. Nah, segitu saja. Nah, silakan kelompok lain menanggapi apa kekurangan dari kelompok ini. Alat musik gambar kedua itu tidak dapat jawabannya. Sudah cari di internet? Sudah? Sudah. Cuman itu saja. Ada lain? Apa yang lainnya sama dengan kalian? Cuman itu saja. Kelemahannya, tentang materinya, tentang apa yang selesai. Jawabannya udah pas semuanya. Indah? Sudah pas? Agung sudah pas? Sesuai? Sudah ya? Sekarang silakan tutup awal. Sekian dari kami, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus. Sudah berani. Ya, waktu cuman sebentar tapi sudah lumayan lah jawabannya. Sekarang saya minta kelompok kelima ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba perhatikan kawannya. Ini Fani akan menjelaskan dari gambar pertama. Zaman yang dari gambar pertama adalah zaman modern. Alat musik yang digunakan biola, cello, dan ada juga paduan suaranya. Lalu yang kedua zaman medieval. Itu zaman pertengahan. Alat musik yang digunakan kecapi atau gambus. Terus? Lalu yang zaman ketiga yaitu zaman modern atau kontemporer. Ya. Yang menggunakan alat musiknya dengan alat bekas atau daur ulang Eh. yang sudah tidak terpakai. Nah, udah gitu saja. Sesimpel itu. Yang lain gimana jawabannya? Sesuai dengan kalian? Sesuai semua? Tidak ada kekurangan? Misalkan kalian nih kan nggak ketemu jawaban yang kedua ini. Ini banyak, kita ada gambus, kebab, rembak, semuanya seperti ini. Terus, jadi kalian kalau nggak bisa jawab nanti bisa juga. Kordopon atau menggunakan akord. Besoklah saya jelaskan lagi itu apa kordopon. Tadi kan saya jelaskan aeropon kan. Kalau kordopon ini semuanya yang dipetik-petik. Itu intinya.
Dan nyerah kalian nih kan, kayak awal tadi menyerah harusnya kan. Ini jawabannya. Terus ini apa nih? Musik apa? Modern. Jenisnya apa? Ngapain orang ini? Orkestra. Makanya ada nanti ada 3, ada 4 selonya, ada kontrabasnya, ada 15 biola, ada 2 piano. Nanti penyanyinya misalkan 1 orang. Bahkan nggak ada penyanyi pun bisa jadi. Itu orkestra namanya. Orkestra dan ini kontemporer. Sudah paham semua ya? Oke, silakan tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir saya minta dari kelompok 4. Aman? Sudah siap? Siap ya? Silakan ke depan. Agung mau ke depan ya. Nanti kamu harus menanggapi Agung. Ya, kamu masih tidak ada menanggapi dari tadi. Pelan. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan jawaban yang dibawakan oleh guru. Saya akan menjawab pertanyaan. Gambar pertama yaitu gambar musik modern. Contoh alat musiknya biola dan piano. Gambar yang kedua ada gambar tentang musik abad pertengahan atau medieval musik. Alat musiknya pujian Gregorian Chan. Gregorian Chan. dan musik paduan suara. Oke. Di gambar yang ketiga ada gambar musik kontemporer atau kurvanogit. Alat musiknya yaitu ada bahan bekas yaitu gelas plastik, kaleng, drum, buah-buahan dan lain-lain. Terus? Gimana? Sama semua? Ada nggak yang berbeda jawaban dari yang tadi ini? Dari ini apa? Modern. Selain itu ada nggak? Modern, medieval, kontem. Kok nggak ada yang salah kalian? Nyontek kalian ya? Mana tahu nyontek kalian ya? Ada nggak yang nyontek sini? Nggak ya? Kerjain sendiri ya? Berarti sudah paham kalian ya? Jawabannya sudah benar semua. Oke, kita kasih aplaus. Tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Kelompok terakhir. Kelompok yang ingin saya dengar suaranya. Silakan Agung. Kawan-kawan, kelompok 3. Luar negeri, Agung dan kawan-kawan. Adiles. Ya, Mas. Udah cepat, ke depan saja. Jelaskan seperti kawan-kawan tadi. Udah banyak contohnya tadi ya. Kalau salah pun kalian berarti salah. Coba tengok jawabannya. Ayo, mana MC-nya, mana yang presentasi?
Ke depan mukanya lihatnya ya. Biasakan. Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami tadi. Baiklah, saya akan mempresentasikan satu, zaman modern. Alat musiknya ialah piano, biola. Yang kedua, zaman medieval. Alat musiknya harpan, kecapi, seruling. Terus? Yang ketiga, zaman musik kontemporer. Alat musiknya tom air, galon, dan kaleng cat. Dah. Gimana? Benar atau gimana? Sesuai? Sama semua. Cuman jawaban yang medieval tadi saya nggak ada ngelihat seruling sih. Ada seruling situ? Itu bukan seruling. Suling sama seruling apa? Nah, kalau kalian dikasih soal seperti ini, jawabannya harus ada di gambar. Tidak usah mengada-ada atau misalkan ada di tulisannya di materi atau di Google, ya kalian tetap gambarnya apa sesuaikan. Paham ya? Jadi nggak salah kalian. Cuman gas-gas dari internetnya salah jawabannya. Oke? Silakan tutup. Dari kelompok kami atas kata-kata dari kami mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus semuanya. Oke. Ya, karena waktu cuman singkat ya. Tinggal berapa menit lagi. Agung turunkan dulu. Nah, sebelum saya sudahi, saya minta kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Silakan. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Nur Syakila, silakan. Kesimpulannya itu kami mampu memahami tentang cara musik dan tentang pembawakan musiknya, seperti zaman medieval atau perkembangan yang musiknya terpengaruh oleh kekuasaan gereja, dan zaman Renaissance yang berarti lahir kembali kaum musik atau pemuda lainnya, dan zaman barok yang berarti aneh, dan zaman lainnya. Udah paham kalian ya? Sekali pertemuan langsung paham. Apa karena PowerPoint-nya yang bagus atau saya yang jelaskan yang bagus? Dua-duanya. Oke. Jangan ada nyontek ya. Jangan ada nyontek di antara kita. Saya kira nggak ada nyontek sih, aman. Oke, bagus. Kesimpulan dari Nur Syakila, kalian bisa membedakan. Ada berapa tadi zamannya? Berapa? Nur Syakila tadi bilang ada berapa? Ada berapa zaman? Nah, kalian saya di kuis ini nanti lupa. Nah, ada 6 zaman. Pertama, medieval, terus Renaissance, terus barok, terus romantik, apa? Modern, terus modern sama kontemporer sama klasik ya juga. Klasik nomor 5, terakhir modern dan kontemporer. Sudah paham kan ya pembahasannya ya? Alhamdulillah ternyata dalam sekali pertemuan sudah paham langsung yang di belakang. Halo. Oke, saya berikan apresiasi kepada kelompok 5 yang sudah menyempurnakan jawabannya. Ya, kelompok 3 juga bagus. Semuanya juga bagus. Kita kasih tepuk tangan diri sendiri. Ya, kita perlu menghargai diri sendiri. Apresiasi, reward. Untuk minggu depan, minggu depan kita akan membahas tentang seni rupa 2 dimensi.
Seni rupa dua dimensi yaitu melukis dengan tema. Temanya apa besok saya jelasin. Yang jelas sekarang tidak ada spoiler. Jadi kalian lebih deg-degan besok. Kenapa? Nah, kalau untuk alat lukisnya, suara alat lukisnya nanti saya kirimkan dalam grup ya. Yang harus dilengkapi apa saja. Oke. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf entah cara bersikap, ngomong ataupun berjalan yang kurang bagus ataupun menyindir kalian misalkan kata-kata saya kasar, itu saya mohon maaf ya. Dimaafkan? Oke, saya juga maafkan misalkan kalau kalian ada kesalahan seperti bermain-main, cubit kawan, enggak salah. Tidak perlu terlalu kaku tapi tetap fokus. Oke, saya minta kepada awal untuk menyiapkan pembelajaran. Siap, gerak. Belum akhiri pelajaran, setelah kita doa mulai. Doa ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sudahi dengan pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni musik. Apa seni musik salamnya? Oke, adios sekarang adalah salam seni musik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.